Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sintaks dasar pada Python. Jadi Python merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dimengerti. Python sendiri memiliki filosofi bahwa kode program yang kita buat itu harus mudah dibaca. Sehingga nanti ada yang namanya tabulasi ya. Tabulasi ini menandakan bahwa yang kita tap itu adalah milik dari statement sebelumnya ya. Jadi atau milik dari baris sebelumnya ya. Nanti jika ada tabulasi yang kurang atau lebih, nanti Python akan menganggapnya sebagai error ya. Jadi harus sesuai. Ini adalah filosofi Python supaya program yang kita buat itu ya, jadi walaupun kita buat itu akan mudah dibaca ya atau dimengerti oleh orang lain atau pembaca yang membaca kode program yang kita buat ya. Nah, di Python sendiri ada pengertian statement atau pernyataan. Ya, jadi statement atau pernyataan ini adalah segala sesuatu yang kita ketikkan, itu disebut dengan statement. Nah, bagaimana disebut dengan satu statement atau sebuah statement? Sebuah statement pada Python ini terdiri dari beberapa contoh ya. Jadi ada namanya single baris ya atau satu baris statement. Itu adalah suatu yang kita ketikkan yang diakhiri dengan enter ya, dengan enter atau new line atau baris baru. Ya, jadi ketika kita mengetikkan enter, ya artinya kode program yang kita ketikkan sebelumnya itu adalah statement, satu statement ya. Tapi ada juga multi baris statement dan multi statement ya. Jadi apa yang disebut dengan multi baris statement? Terkadang kode atau data yang ingin kita inputkan itu banyak ya, sehingga tidak cukup satu baris. Nah, untuk menggabungkan baris-baris ini kita bisa membuatnya sebagai multi baris statement. Nah, multi baris statement ini kita harus menggunakan simbol backslash ya, bukan slash ya. Jadi bukan bagi, tapi ini kebalikan dari bagi, backslash ya. Nah, biasanya multi baris ini digunakan juga terkadang kepada orang-orang yang ingin kodenya terlihat rapi ya. Jadi untuk command line supaya spasinya sama ya, biasanya dibuatlah multi baris statement ya. Jadi nanti akan ada contohnya ya, kecuali kita sudah buat menggunakan GUI ya. Tapi kalau misalkan masih menggunakan command line dulunya ya, ini cukup banyak penggunaannya untuk meratakan kode program yang kita buat gitu. Jadi supaya terlihat lebih rapi untuk ketika dijalankan di command line. Ya, terus berikutnya ada multi statement. Ya, multi statement ini adalah statement-statement yang bisa beberapa baris tapi tidak menggunakan backslash. Ya, biasanya dia menggunakan kurung-kurungan ya, bisa kurung siku, kurung kurawal maupun kurung biasa. Ya, nanti sebagai contoh seperti ini ya. Jadi kita buka aplikasi idle ya, idle. Oke. Ya. Nah, misalkan contohnya ya, ini sebuah statement, misalkan kita buat seperti ini. Print, kemudian kita buat halo misalkan ya, halo dunia, kemudian kita enter. Nah, ini ya, jadi disebut satu statement karena kita telah atau single statement ya, karena kita atau satu baris statement ya. Kenapa? Karena kita ketikkan enter di sini ya, artinya sebelum enter itu disebut dengan satu statement ya. Ada juga misalkan kita membuatnya menjadi beberapa baris, misalkan seperti ini, print ya, seperti biasa kan, seperti tadi, halo, kemudian kita kasih backslash. Nah, kita enter nih. Nah, lihat di sini, si program ini belum dijalankan. Kenapa? Karena dianggap statementnya belum selesai ketika kita menggunakan backslash ya. Jadi kita tambahkan seperti ini, dunia. Halo, salah, dunia ya. Jadi kita petik
baru kita kurung lagi. Nah, seperti ini baru ketika kita enter maka dia dicetak ya. Jadi ini adalah single baris statement dan ini adalah multi baris statement. Nah, kalau misalkan disebut dengan multi statement yang ya, jadi kumpulan statement yang dianggap sebagai sebuah statement. Misalkan kita bukan seperti ini ya, misalkan nama sama dengan, ya kita pakai kurung biasa saja bisa, atau kita pakai ya kurung biasa nih, Raden misalkan namanya Raden tik koma ya, bagus bagus ya, jadi koma 8 Dimas. Seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya multi statement ini selain digunakan untuk seperti ini, nanti juga ada penggunaan if clause ya, kecabangan, ada perulangan. Nah, itu nanti mereka sebelum sebelum selesai mereka tidak akan diselesaikan terlebih dahulu ya. Ya, jadi statement di sel ini akan terlihat sekali ya. Jadi disebut statement itu jika sudah selesai ke bagian selanjutnya seperti ini. Ini disebut dengan statement. Jadi ini statement, dan ini juga statement. Seperti itu ya. Jadi ini statement juga. Ya, nanti untuk lebih jelasnya mengenai multi statement nanti akan dibahas ketika percabangan dan perulangan. Ya. Nah, ini seperti ini disebut statement. Jadi ketika kita sudah keluar kurung lebih besar 3 kali seperti ini, nah ini disebut berarti yang di bagian atasnya itu adalah statement. Nah, ini akan terlihat jika kita menggunakan Python shell ya. Tapi jika kita menggunakan IDE yang lain ya, atau kita menggunakan misalkan Notepad++ ya, PyCharm ya, atau PyDroid dan lain-lain, itu tidak terlihat ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Itu disebut dengan statement. Jadi untuk melihatnya bukalah Python shell ini ya. Itu ya. Terus berikut adalah ada baris indentasi ya. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa jika kita barisnya tidak sesuai maka akan ada error ya, seperti ini. Ya, jadi seperti ini ada indentasi ya, misalkan ada if ya atau percabangan di sini ya, ini akan ada indentasi ya. Nah, indentasi ini artinya ya bahwa si di bawah ini adalah milik dari sebelumnya ya. Jadi misalkan ada sesuatu yang sejajar di sini dengan print ini, maka si di bagian bawah ini adalah milik si if. Mereka akan dikerjakan jika if-nya sesuai. Ya, jadi jika if-nya sesuai, maka yang barisnya berada di sejajar dengan print ini, ya di bawahnya sebelum else akan dikerjakan. Ya, tapi jika misalkan ada seperti ini, ya print nilai jelek dan print tidak lulus ya, seperti ini, ada double identasi di sini ya. Jadi misalkan kita kasih tabulasi, kita di sini kasih double tabulasi. Nah, ini tidak akan bisa dijalankan. Kenapa? Jika kita menggunakan if lagi, mungkin ini bisa dijalankan. Jadi double if ya. Jadi atau majemuk if misalkan. Jadi if kemudian dalamnya ada if lagi, ini bisa. Artinya yang di sini adalah milik if yang ada di dalam si if. Ya. Tapi jika seperti ini tidak bisa ya. Atau juga mungkin kita bisa menggunakan backslash dia multi statement, maka dia akan ada di tabulasi bisa. Ya, jadi dalam kurung kasih koma ya, seperti itu ya. Ini bisa ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya juga bahwa kalau misalkan multi statement, kalau dilihat di sini dia akan menggunakan tabulasi
ya. Jadi bahwa ini tuh adalah milik statement sebelumnya, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti ini tanpa multi statement atau percabangan lain atau perulangan lain, ini tidak bisa, maka dia akan error. Kenapa? Karena indent berlebih, ya. Jadi tidak boleh seperti ini, harus seperti ini tulisannya, ya. Artinya si print nilai bagus dan lulus itu dia dikerjakan jika nilai tidak lebih kecil sama dengan 5 atau di atas 5, ya. Jadi ketika di atas 5 maka nilainya bagus dan lulus. Akan dicetak dua-duanya. Nah, dua-duanya ini adalah milik si else. Else ini artinya jika if tidak terjadi, ya, atau nilai tidak lebih kecil dari sama dengan 5. Seperti itu, ya. Nanti untuk if else sendiri akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya, ya. Ya, seperti itu. Kemudian ada tanda kutip di Python. Jadi Python ini menggunakan tanda kutip tunggal dan tanda kutip ganda atau maupun tanda kutip 3, ya. Ya, untuk menandakan string. Jadi bisa tanda kutip 1, 2 dan 3 itu untuk menandakan sebuah string, ya. Sepanjang stringnya diawali oleh tanda kutip yang sama dan diakhiri dengan di awal dan di akhir, maka tanda kutip 3 digunakan untuk string multibaris. Ketiga contoh berikut semuanya adalah benar. Jadi bisa seperti ini. Jadi bisa tanda kutip 1 seperti ini. Kata, ya, kalimat ini adalah kalimat, ya, atau tanda kutip 3 ini adalah paragraf terdiri dari beberapa baris, ya. Jadi bisa tanda kutip 1, tanda kutip 2 maupun tanda kutip 3, ya. Nah, terus berikutnya ada komentar. Komentar adalah sesuatu yang tidak akan dijalankan oleh si program Python, ya. Jadi biasanya ini untuk menjelaskan perintah yang kita ketikkan. Jadi penjelasan secara menggunakan bahasa kita sehari-hari, ya. Misalkan komentar pertama nih seperti ini, ya. Jadi ini tidak akan dijalankan. Nah, untuk menuliskan komentar, di depan komentar kita kasih tanda pagar atau crash, ya. Di sini seperti ini. Seperti ini, ya. Komentar pertama, dan komentar pertama ini tidak akan diproses oleh si Python, ya. Nah, Python juga memiliki fitur komentar multibaris. Nah, jadi menggunakan tanda kutip 3, ya. Jadi Python memiliki fitur komentar multibaris dengan perintah triple tanda kutip, ya. Dari kutip 1 dikali 3 kali, ya. Kita harus mengomentari satu persatu baris, ya, seperti berikut. Nah, seperti ini, ya. Jadi bisa crash itu untuk komentar satu baris, ya. Tapi misalkan komentarnya lebih dari satu baris, kita bisa menggunakan tanda kutip 1 3 kali, seperti ini, ya. Jadi contohnya 1 3 kali ini merupakan sebuah komentar untuk komentar paragraf, ya. Jadi lebih dari 1. Terus berikut ada variabel dan tipe data pada Python, ya. Jadi variabel sendiri adalah nilai yang suatu simbol, ya, suatu kata, ya, atau kumpulan simbol yang nilainya dapat berubah-ubah, ya. Variabel adalah lokasi di memori. Nanti dia akan gambaran sebenarnya adalah dia akan meminta komputer untuk mengalokasikan memori untuk menyimpan data. Jadi sebuah kotak, ya, misalkan untuk menyimpan data, ya. Nah, diberi nilai variabel. Di Python variabel tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit, ya. Jadi pada Python, ya, berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, di Python ini tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Jadi nanti dia akan menyesuaikan dengan data yang diinputkan pertama kali, ya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan data yang jenis data atau tipe data yang diinputkan pertama kali. Deklarasi pembuatan variabel, ya, jadi secara otomatis pada kita memberi penugasan suatu nilai ke variabel yang pertama kalinya, ya. Tanda sama dengan, ya, digunakan untuk memberikan nilai ke variabel. Operan ini, ya, jadi operan di sebelah kiri tanda sama dengan adalah nama variabel, ya. Jadi operan yang di sebelah kiri sama dengan nama variabel, yang di sebelah kanan adalah nilai dari variabelnya. Ini bisa berupa angka, huruf, dan lain sebagainya. Nah, nanti ya, di sini ada tipe data
yang disebut dengan tipe data ya. Jadi ini nama variabel dan ini nilainya. Ya, jadi ini variabelnya apa, nilainya apa. Nah, di dalam Python ini namanya tipe data. Ya, jadi tipe data itu merepresentasikan data yang berbeda. Misalkan kayak tadi kumpulan huruf, ya angka. Nah, angka sendiri terbagi jadi 3 bagian. Ada bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan imajiner atau bilangan kompleks. Ya. Jadi tipe data di Python ini berbeda-beda. Ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya ini adalah contohnya, dan nanti untuk penjelasan mengenai tipe data Python sendiri sudah dijelaskan di materi logika ya. Jadi materi logika nanti untuk pembahasan terkait linknya saya taruh di bawah di bagian deskripsi. Jadi bisa dilihat ya untuk penjelasan mengenai tipe data pada Python sendiri, dan ada contohnya juga, itu bisa dilihat di link terkait nanti ada di deskripsi di bagian deskripsi ya. Nah, ini ada. Nah, di dalam Python ini kita bisa memiliki built-in kode built-in atau perintah built-in ya. Jadi perintah yang sudah dideskripsikan di Python. Nah, salah satu contoh operasinya adalah print dan input. Print ini untuk mencetak, sedangkan input untuk memasukkan data. Python menyediakan banyak fungsi built-in yang kita bisa pergunakan. Ya, nanti bisa juga ada import nanti. Jadi menggunakan library luar yang bukan built-in. Ya, jadi built-in ini adalah seperti kode library ya, atau kode-kode program yang didefinisikan secara default oleh Python-nya ya. Jadi tidak perlu menggunakan import. Nanti ada juga kode-kode program yang harus kita import ya, itu ya. Jadi menggunakan library dari luar built-in ini ya. Nah, input pada Python. Jadi untuk input pada Python kita menggunakan kode input. Nah, jadi input di sini ini untuk memasukkan data pada Python. Nah, untuk input sendiri secara default dia akan memasukkan data sebagai string ya. Jika kita tidak mendefinisikan atau kita tidak memparsing data yang diinputkan pada Python ya, ini defaultnya adalah string. Nah, fungsi input sendiri ini ada dua ya, ada input saja dan ada raw input ya, dengan Python 3. Tapi di Python 3 sendiri fungsi raw input ini sudah tidak digunakan lagi ya, karena sudah dipermudah ya. Jadi cukup satu saja ya dengan input ya. Jadi misalkan contohnya ini tipe datanya string. Misalkan kita input, jadi string itu adalah kumpulan kata. Jadi nilai ini tuh tidak bisa dihitung atau dijumlahkan ya. Nah, jadi untuk memproses pengolahan angka itu nanti kita harus memparsingnya terlebih dahulu atau merubah tipe datanya dari tipe data satu ke tipe data lainnya. Ya, itu disebutnya parsing. Jadi contohnya supaya kita parsing itu kita menggunakan jenis tipe datanya. Contohnya seperti ini, angka sama dengan int. Artinya si inputan nantinya akan dirubah dari string merubah menjadi integer gitu ya. Yang dari sini adalah integer. Ya, misalkan masukkan angka, nanti si angka ini karena dia berupa integer dia sudah bisa diolah karena tipe datanya angka. Jadi setiap tipe data itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nanti untuk penjelasannya tadi ya ada di bagian tipe data. Nah, ini ya, jadi angka ini bisa diolah. Jadi harus diparsing terlebih dahulu, namanya parsing. Ya, merubah suatu tipe data ke tipe data lainnya ya. Jadi kita rubah nih dari secara default dia akan berupa string atau hanya kata saja, kumpulan kata. Tapi ketika kita parsing dia bisa berubah menjadi tipe data lainnya. Nah, contohnya nih ada fungsi untuk mencetak atau output ya. Jadi ada fungsi print di sini ya. Seperti yang dicontohkan pada bagian awal tadi ya, ada print bisa print suatu string ya, dimana hasilnya seperti ini ya. Jadi cara mempermudah untuk menghasilkan output adalah dengan menggunakan metode cetak ya atau print ya, dimana Anda bisa melewati 0 atau lebih banyak ekspresi yang dipisahkan dengan koma. Fungsi ini mengubah ekspresi yang Anda berikan ke string
dan menulis hasilnya ke output standar sebagai berikut. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya, kita coba latihan ya untuk input dan output. Ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini ya. Jadi misalkan kita akan buat seperti ini. Nah, kita untuk kode program ya, supaya bisa lebih dari satu seperti ini, maka kita buat di file new ya, file new file. Nah, nanti kita di sini kita bisa tuliskan dulu kode programnya, baru nanti dijalankan. Ya, jadi tidak langsung dijalankan per baris seperti yang kita lakukan sebelumnya menggunakan shell. Ya, jadi misalkan kita ingin seperti ini, ya, jadi misalkan NIM, ada NIM, nama, jurusan, dan alamat. Misalkan NIM kita inputkan ya, input ya. Kita buat variabel dulu. Ya, jadi sebelum untuk memasukkan data kita simpan dulu dia di variabel apa, NIM sama dengan input. Nah, jadi kita inputkan data, nanti akan dimasukkan ke NIM. Nah, kata-katanya adalah, nah ini yang tadi ya. Jadi supaya rapih biasanya ya, ini ditulis menggunakan tabulasi ya. Jadi kita buat seperti ini ya supaya rapih ya. Sehingga nanti si titik ini ya di command line akan rata gitu. Jadi kita buat ya supaya rata, misalkan masukkan NIM titik 2. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita buat, karena ada NIM, nama, jurusan, dan alamat ya. Ini nama, jurusan, dan alamat. NIM, kemudian ada nama ya, nama sama dengan, terus ada jurusan dan ada alamat. Sama di sini juga ada NIM, nama, nah jurusan dan alamat. Nah ini di sini kan terlihat tidak rapi ya. Supaya rapi, kita TP kita samakan. Nah, inilah fungsi dari tabulasi tadi, backslash ya. Jadi kita rubah posisinya ya menggunakan multibaris supaya kita bisa melihat tabulasi yang ada ya. Jadi spasi yang ada ya. Jadi kita bisa meratakan sehingga di konsol nantinya ya itu akan terlihat lebih rapi ya, atau di sel ya. Jadi ketika dicetak di sel dia akan terlihat rapi ya. Nah, ini bisa kita kasih spasi ya. Jadi supaya rapi. Kemudian apa yang mau kita cetak dari kode program ini gitu ya. Nah, di sini kita akan mencetak NIM adalah ya, NIM adalah dan dengan nama ya, jadi gitu. NIM adalah NIM Anda. Kalau kita buat perintah yang mirip ya, tidak sama, misalkan kita buat print ya, misalkan kita print misalkan print NIM adalah set. Nah, ini untuk menggabungkan string ini kita bisa menggunakan plus ya. Jadi seperti ini. Plus NIM seperti ini. Jadi dia akan mencetak string pertama kemudian digabungkan dengan string, karena NIM ini adalah string, jadi string berikutnya
ya, kemudian dengan nama plus ya, dengan nama. Nah, untuk penjelasan penggabungan string sendiri nanti sudah dijelaskan di materi logika juga, nanti akan ada di deskripsi ya. Jadi nanti bisa dilihat nih bagaimana cara menggabungkan string dan pengolahan stringnya, ada learn juga ya. Jadi ntar ada di deskripsi ya. Dan name adalah dengan nama ya. Jadi ini untuk supaya ada spasinya, jadi plus ini adalah menggabungkan string tanpa spasi. Supaya ada spasinya kita tambahkan dulu spasi seperti ini ya. Jadi tambahkan spasi dengan nama ya, dengan nama, kemudian ya dikasih koma ya mungkin ya. Ini adalah sekian, dengan nama kita tambahkan dengan nama plus nama terus dalam kurung. Oke, kemudian di baris berikutnya ada jurusan Anda ya, dari kita print lagi ya, misalkan seperti ini. Oke, jurusan Anda dari Anda, nah ini diganti menjadi jurusan darinya dari alamat. Oke. Dari ini diganti menjadi alamat. Nah, seperti ini ya. Nanti ketika dijalankan programnya, kita run modul. Oke, kita save dulu. 1 2 kan seperti itu. Ya, masukkan name-nya misalkan 12 seperti itu ya. Namanya adalah Dimas kan. Jurusannya sistem informasi, kemudian alamatnya di Bogor kan seperti itu. Maka dimana adalah 12 dengan nama Dimas dan jurusannya sistem informasi dari Bogor. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah cara penulisan kode program Python ya. Terus berikutnya misalkan kita ingin menghitung ya. Jadi misalkan contoh lainnya adalah menghitung volume dari kubus ya. Jadi supaya data yang dimasukkan itu berupa angka, jadi tidak berupa hanya string ya, tapi berupa angka. Ini kita buat file baru ya, new file, misalkan kita buat inputannya adalah kubus ya. Jadi kita ingin menghitung volume dari kubus. Misalkan kita buat sisinya ya, sisi sama dengan kita casting si inputan ini menjadi integer. Jadi kita buat jadi int ya, terus kita masukkan inputnya, input. Nah, seperti ini. Kemudian kita inputkan datanya ya, masukkan sisi kubus gitu. Masukkan sisi kubus ya. Terus kita kasih titik 2 supaya rapi. Oke, kita kurung dan kita kurung lagi. Oke, setelah ini kita hitung volumenya ya. Jadi hitung volumenya. Jadi rumus dari volume adalah volume sama dengan sisi dikali sisi ya. Nah, untuk operator sisi sendiri ini menggunakan perkalian sendiri itu menggunakan bintang ya. Jadi simbolnya bintang. Nah, untuk penjelasan operator-operator bisa dilihat di materi logika dan algoritma juga, nanti linknya akan ada di deskripsi ya. Terus setelah kita hitung, kita cetak ya. Kita buat print ya, si volumenya. Print volume kubus adalah
volume kubus adalah tanda petik, kemudian titik 2. Nah, karena volume ini adalah integer, kita rubah lagi menjadi string karena supaya mudah digabungkan. Nanti untuk contoh berikutnya, misalkan menggabungkan integer dengan string bisa dijelaskan ya pada pertemuan selanjutnya, atau jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di WhatsApp group maupun e-learning. Ini caranya kita rubah lagi menjadi string supaya lebih simpel ya terlihat. Jadi string dengan string gitu. Jadi sebenarnya bisa dicetak string dengan integer, tapi untuk sekarang kita buat string dengan string dulu, str. Jadi kita buat seperti ini sih volumenya ya. Volume. Jadi kita buat seperti ini. Nah, kita jalankan dan oke, kita simpan dulu. Nah, sisi kubusnya misalkan kita buat 10, maka volumenya adalah 1000. Seperti itu ya. Jadi itu bisa seperti ini ya. Jadi untuk memproses pengolahan data bisa hanya input dan cetak saja tadi sudah dicontohkan, dan bisa juga datanya dihitung terlebih dahulu nanti kemudian dicetak. Nah, itu untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan hanya itu saja. Nanti akan ada tugasnya itu nanti akan diberikan di e-learning maupun di WhatsApp group ya. Jadi nanti tolong diperhatikan contoh-contoh yang telah diajarkan sehari ini, kemudian nanti tugasnya tolong dikerjakan ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.